Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran tentang hukum-hukum dasar kimia ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari hukum perbandingan berganda, hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu tentang hukum perbandingan volume pada suhu dan tekanan yang sama atau tetap ya di sini. Hukum perbandingan volume pada tekanan pada ini suhu, temperatur dan P atau tekanan pressure yang sama atau tetap. Volume gas bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham ya. Contoh misalnya di sini ada gas H2 ya, H2 ini ditambah Cl2 ini dalam bentuk gas juga menghasilkan 2HCl. Itu juga hasilnya juga gas. Nah, berapa perbandingan setiap senyawa yang bereaksi di sini ya, atau molekul-molekul yang bereaksi di sini untuk membentuk senyawa HCl ini. Kita lihat dulu, H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Nah ya, kalau kita lihat ini H jumlahnya 2, di sini juga 2H, berarti 2 juga, Cl-nya 2, di sini 2 Cl ya, berarti sudah perbandingan persamaan reaksinya sudah setara. Nah, kalau sudah setara, di sini kalau di sini 2 liter, di sini 2 liter, otomatis di sini karena koefisien di depan sini adalah 2, maka di sini adalah 4 liter. Jadi gitu ya. Tinggal dikali aja. Kalau sini kan koefisiennya 1 ya. 2 kali 1 1 ini. 2 kali 1 ini. Berarti kalau ini 2 sini 2, 2 kali 2 jadi 4 liter. Nah, jadi perbandingan volume H2 plus Cl2 plus H2 banding H2O adalah, kita lihat aja. Ini bisa kita sederhanakan dibagi 2 masing-masing ya. Bagi 2. Jadi ini bisa kita bagi 2, bagi 2. Ini juga harus bagi 2. Berarti kalau dibagi 2 kan 1 1 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 2. Jadi seperti itu ya. Nah, ini yang disebut sebagai hukum perbandingan volume pada suhu dan tekanan yang tetap. Ini adalah hukum Gay-Lussac ya. Hukum Gay-Lussac ya. Nah, kemudian kita contoh yang berikutnya supaya lebih paham ya. Contoh berikutnya contoh 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan H2O. Nah, kita lihat jumlah H di sini 2H2 berarti ada 4 di sini H-nya. Kita lihat di sini. Di sini masih 1 ya, O2-nya O-nya ada 2 di sini, O-nya ada 1 di sini. Berarti ini belum setara. Agar setara maka ini harus kita kalikan koefisiennya 2 di sini. 2H2O ya. 2H ini kan H-nya 2 kali 2 ya 4, jadi ini 4 ya. O-nya 2 sini 2 kali O ya, O-nya sudah 2. Nah, kalau di sini 2 liter di sini ya. Ini 2 liter karena koefisiennya 2, sini koefisien 1 maka 1 liter, ini koefisien 2 berarti otomatis di sini juga 2. Nah, kalau kita lihat di sini udah bilangannya sudah 1, maka tidak perlu disederhanakan lagi, langsung aja 2 ya banding 1 banding 2. Karena bilangan kalau lebih kecil dari 1 nanti akan membentuk bilangan pecahan ya. Itu berarti tidak sederhana. Berarti kalau kita lihat sini, bulat dan sederhana sudah sesuai dengan sini ya. Ini bilangannya bulat, bukan pecahan, tapi sederhana ya, bilangannya sederhana ya, bukan besar-besar gitu ya maksudnya. Kemudian selanjutnya kita lanjut contoh yang ini. Ya. Pada tekanan dan suhu yang tetap, tentukan perbandingan volume ya SO2 dan O2 dan SO3 dalam reaksi 2SO2 tambah O2 menjadikan 2SO3. Nah, kita lihat dulu di sini apa reaksinya sudah di sini sudah diketahui dalam soal ya, 20 ml ya. 2S ya, S-nya kita lihat di sini, S-nya ada 2, sini pun 2, O-nya sini 2 kali 2 4, sini ada 2 berarti 6. 2 kali 3 6 ya, sudah setara berarti. Kalau di sini 2 ini 20 liter, maka kalau di sini 1 berapa ya? Kalau 1 berarti 10 mililiter ya gitu ya. Kalau 2 berarti berapa sini ya? Kalau 2 perbandingan berarti 20 mililiter. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Lihat koefisien sini. Kalau koefisien sini, kalau 2 20 berarti kalau 1 10. Nah, 2 juga 20. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Perbandingannya sederhana berapa? Oh, ini 10, kita bagi 10 aja, semua dibagi 10, dibagi 10, ini juga bagi 10, dibagi 10 ya. Ini kan berarti kan kalau dibagi 10 dapat 2 banding 1 banding 2. Jadi perbandingan antara SO2 banding O2 banding SO3 dalam reaksi ini adalah 2 banding 1 banding 2. Jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, mudah-mudahan bisa mengerjakan ya. Nah, artinya apa? Sudah mengikuti ya, bilangannya bulat dan sederhana. Kemudian yang kedua ya, yang akan kita pelajari adalah hipotesis Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama akan memiliki volume yang sama juga. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini
pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume yang sama akan memiliki volume yang sama akan memiliki molekul ya sini. Molekul ya, molekul. Jadi kalau volumenya sama ya pasti jumlah molekulnya itu sama. Ini baru hipotesis ya. Karena molekul itu sangat susah dihitung karena sangat kecil atau partikel-partikel sangat kecil ya. Itu hanya bisa diprediksi apakah sama atau tidak ya, seperti itu. Jadi kemungkinan tapi sama ya. Nah, coba kita bahas ini ya, ada 2 contoh soal ya. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi kalau tadi hukum Gay-Lussac ini dia perbandingan volume, kalau ini yang memiliki volume yang sama akan memiliki apa? Molekul yang sama juga ya. Tapi dengan catatan bahwa pada tekanan dan suhu yang tetap. Nah, contoh sejumlah Z molekul gas CH4 mempunyai volume 2 liter pada tekanan dan suhu yang tetap. Volume 1,5 Z gas CO2 adalah titik-titik. Nah, ini ya. Jadi kita bandingkan aja. Jadi volume dari CH4 banding dengan volume di sini ya, ini kan volume CH4, sini juga dibandingkan dengan volume CO2 volume CO2 yang ditanya ini kan adalah volume CO2 ya, volume dari 1,5 Z gas CO2. Jadi jumlah molekulnya 1,5 Z. Kalau di sini jumlah molekul ya volumenya 2 liter sini ya, tapi jumlah molekulnya Z ya, itu berarti sama dengan gitu ya, jumlah molekul CH4 dibanding jumlah molekul CO2 ini pada P dan T yang konstan ya, atau tetap atau sama ya, pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, kita lihat volume CH4. Volume CH4 ini 2 liter ya. Tulis saja 2 liter. Nah, volume CO2 ya, volume CO2 tidak tahu karena ditanya di situ volume CO2. Nah, sama dengan jumlah molekul CH4 ya pada tekanan dan suhu yang sama ini 2 liter. Ya. Jumlah molekulnya sejumlah Z ya, sejumlah Z. Nah, ini jumlah molekulnya sejumlah Z. Sedangkan ini 1,5 Z ya. CO2 itu pada suhu dan tekanan yang sama dengan CH4 ini jumlah molekulnya 1,5 Z. Maka berapakah volume CO2 ya? Ini bisa kita coret. Coret aja ini. Berarti ini kali ini ya. Jadi P dari CO2 kali ini kan sudah dicoret kali 1, berarti sama dengan 2 liter kali 1,5 ya. Jadi ini V CO2 kali 1 tetap V dari CO2 sama dengan 2 liter kali 1,3 liter. Ya. Jadi volume CO2 ya, itu pada suhu dan tekanannya sama itu malah 3 liter gitu ya. 3 liter. Nah, sedang ini 2 liter. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan contoh yang nomor 2 ya, contoh yang nomor 2. Yang nomor 2 ini saya hapus dulu. Ya, ini dihapus saja ini. Nah, kita baca. Gas NH3 bereaksi dengan oksigen pada suhu dan tekanan ya, pada tekanan dan suhu yang tertentu. Apa nih? Menurut reaksi 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO plus 6H2O ya. Kita tulis lagi reaksinya. 4NH3 ya. Ini dalam bentuk gas ditambah dengan 5O2 gas juga menghasilkan 4NO, ini dalam bentuk gas, tambah 6H2O dalam bentuk gas. Nah, kita lihat jumlahnya harus sama, pastikan bahwa jumlahnya sama ya, ruas kiri dan ruas kanan, ini pembatasnya. Nah, kalau di sini N-nya ada 4, di sini udah 4, betul ya. H-nya di sini ada 12, sini H-nya juga 12 ya, sudah sama. O-nya ada 10, sini 4, di sini ada 6, jadi 10 jumlahnya sudah sama. Nah, jadi seperti itu ya. Jumlah gas O2 yang diperlukan untuk bereaksi dengan 16 liter NH3 adalah ya, itu yang ditanya. Nah, 16 liter NH3. Berarti NH3-nya di sini adalah
16 liter ya. Nah, sebenarnya kita lihat sini aja. 16 ini kan ini koefisiennya 4 nih. Berarti kalau setiap satu ya, setiap satu bagian ini adalah 4. 16 bagi 4 kan 1 ya. Nah, berarti kalau 5 berapa? Nah, jadi 16 bagi 4 kan 4 ya, 16 bagi 4. Jadi setiap satu bagian 4, berarti ini 20 kan. 4 kali 5 kan 20 liter gitu loh. 20 liter. Udah gampang, udah ketemu nih sebenarnya. Nah, jumlah gas oksigen yang diperlukan untuk bereaksi dengan 16 liter adalah tadi yang diperlukan adalah 20 liter. Nah, kalau 4 sini berapa? 4 sama 16 liter. Ya, gitu. 16 liter. Terus ini berapa kalau 6? Ya 4 kali 6 24 liter gitu ya. Nah, gitu. Jadi mudah ya kalau cari volumenya ya, perbandingannya. Tinggal dibandingkan dengan koefisien yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalian harus tahu ini kan 4 bagian nih. Awalnya ini kuncinya di sini. Oh, 16 liter itu di sini koefisiennya 4. Berarti setiap satu bagian ya 16 bagi 4 kan 4 ya. 4. Jadi kalau ini 5, berarti 4 kali 5 20, terus 4 kali 4 16 juga, 4 kali 6 24. Jadi seperti itu. Begitu juga seandainya mencari molekul. Misalnya dari diketahui jumlah molekulnya adalah Q. Misalnya 2Q molekul. Molekul. Nah, ya. Berarti ini berapa jumlah molekulnya kalau di sini? Ya, atau sini saya tulis 4 aja, 4Q molekul. Kalau di sini berapa? Nah, berarti sini 5Q. Ya, 5Q. Kalau sini berapa? 4Q. Sini berapa? 6Q. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa. Kalau ini saya ganti, misalnya ini 8Q, maka yang lain berapa? Jumlah molekul misalnya. Molekul itu sebenarnya bukan dalam Q ya. Molekul itu ada hitungannya sendiri ya. Ada bilangannya sendiri. Tapi ini anggap saja 8Q molekul ya. 8Q molekul. Berarti setiap dari satu bagian berapa? 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti satu bagian itu nilainya 2Q molekul. 2 kali 5 berapa? Nih 10Q molekul. Nah, kalau 2 kali 4 berarti berapa? 8Q molekul. 2 kali 6 berapa? 12Q molekul. Nah, ini perbandingan molekul. Perbandingan molekul sama dengan perbandingan volume ya. Dengan catatan pada temperatur atau suhu dan tekanan yang sama ya, tekanannya sama antara sebelum reaksi dan setelah reaksi ya. Jadi seperti itu. Kalau tekanan berubah otomatis mempengaruhi volume ya, karena semakin dikompres ya, itu kan volumenya makin kecil, tekanannya tinggi ya, atau suhunya dibesarkan ya, suhunya dinaikkan, otomatis volumenya akan membesar ya, volumenya akan membesar. Jadi ini hanya berlaku pada suhu dan tekanan yang sama antara sebelum reaksi atau ketika bereaksi dan hasil reaksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dua contoh soal ini atau beberapa contoh soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.